Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sambung. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sebuah rangkuman. Wal khulasatu, dan ringkasan atau rangkumannya adalah anna syirkal asghar kismani, bahwasanya kesyirikan kecil itu ada dua macam. Al-qismu al-awwalu syirkun zahirun. Jenis yang pertama, ya, dari kesyirikan kecil ada syirik yang nampak. Wa huwa alfadhun wa af'alun. Dia adalah yang terkait dengan lafaz-lafaz dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan. Kemudian beliau mencontohkan yang terkait dengan lafaz. Fal alfadhu, syirik yang terkait dengan lafaz adalah kal halfi bi ghairillahi, seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Wa qawlu ma sya'allahu wa syi'ta, atau wa qawli ma sya'allahu wa syi'ta, dan seperti perkataan atas nama Allah, atas kehendak Allah dan kehendak dirimu, atau perkataan au laulallahu wa anta, kalau bukan karena Allah dan juga dirimu, au hada minallahi wa minka, atau ini dari Allah dan juga ini darimu. Ini dari Allah dan darimu. Au hada min barakatillahi wa barakatik, atau perkataan ini adalah dari keberkahan Allah dan keberkahan dirimu. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Was-shawabu ay yaqula, dan yang paling benar adalah seorang itu mengatakan masyaallahu wahdah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka ini adalah perkataan yang paling afdal, yaitu hanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau boleh mengatakan masyaallahu thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi tidak menggunakan huruf waw yang artinya dan, tapi menggunakan summa, ya. Walaulallahu wahdah, atau perkataan yang bagus juga, dan ini yang paling afdal, walaulallahu wahdah, kalau bukan karena Allah saja. Dan ini yang paling afdal. Atau boleh juga mengatakan au laulallahu summa anta, kalau bukan karena Allah kemudian dirimu. Wa hadza minallahi wahdah, atau perkataan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Atau yang boleh juga au hadza minallahi summa minka, ini adalah dari Allah kemudian darimu. Itu yang terkait dengan al-alfaz. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala berpindah kepada kesyirikan yang terkait dengan al-af'al, perbuatan. Wal af'alu, dan contoh yang terkait dengan perbuatan-perbuatan, mislu, ya, contohnya adalah lubsul halqati, yaitu memakai tali atau memakai jimat, wal khayti, atau benang, li raf'il bala'i au daf'ihi, memakai jimat atau tali atau benang dengan tujuan mengangkat bala atau menolak bala. Wa ta'liqut tamaimi khaufan minal aini awil jinni, atau menggantungkan jimat-jimat. Kenapa menggantung jimat? Karena takut dari ain atau jin. Faman fa'ala dzalika ya'taqidu anna hadhil asya'a tarfa'ul bala'a ba'da nuzulihi, maka siapa orang yang melakukan hal tersebut, ya, menggantung, memakai tali dan jimat dengan alasan-alasan seperti yang disebutkan, dalam keadaan dia berkeyakinan bahwasanya hal-hal tersebut, ya, jimat, tali dan sebagainya tersebut bisa mengangkat bala setelah turunnya bala tersebut. Mereka berkeyakinan bahwasanya tali dan jimat tersebutlah yang bisa mengangkat bala setelah turunnya. Au tadfa'uhu qabla nuzulihi, atau, ya, jimat dan tali tersebut bisa mencegah, ya, mencegah bala sebelum turunnya bala tersebut. Faqad asyraka syirkan akbar, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan dengan kesyirikan yang besar apabila dia berkeyakinan yang demikian. Wa huwa syirkun fir rububiyyati, maka itu adalah kesyirikan dalam rububiyah. Haitsu i'taqada syarikan ma'allahi fil khalqi wat tadbir, ketika dia berkeyakinan adanya serikat bersama Allah di dalam penciptaan dan pengaturan.
Wa syirkun fil ubudiyyati haitsu ta'allaha lidzalika wa 'allaqa bihi qalbahu tam'an wa raja'an li naf'ihi. Dan kesyirikan di dalam ubudiyah ketika dia menjadikan hal-hal tadi tersebut sebagai ilah dan menggantungkan hatinya karena berharap mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Waliyadzubillah. Maka itu konsekuensi yang pertama apabila mereka memiliki keyakinan yang demikian. Kemudian Syekh menjelaskan, wa in i'taqada anna Allah azza wa jalla ad-dafi'u lil bala'i war-rafi'u lahu wahdah. Akan tapi apabila seorang itu tetap berkeyakinan bahwasanya yang menolak bala, yang mengangkat bala itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Walakin i'taqadaha sababan yastadfi'u bihal bala. Akan tapi dia berkeyakinan bahwasanya jimat-jimat tersebut hanya sebagai sebab yang bisa menolak atau mengangkat dengannya bala. Maka kalau yang demikian, faqad ja'ala ma laysa sababan syar'iyyan wala qadariyan sababan. Maka dia telah menjadikan apa-apa yang bukan sebab syar'i dan apa-apa yang bukan sebab qadari sebagai sebab. Wa hadza muharramun wa kadzibun 'ala syar'i wa 'ala al-qadar. Maka yang demikian adalah keharaman dan kedustaan atas syariat dan qadar. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan, amma syar'u fa innahu naha an dzalika asyaddan nahyi. Adapun syariat telah melarang hal tersebut dengan larangan yang sangat keras. Wa ma naha anhu falaysa minal asbabin nafi'ati. Maka apa-apa yang dilarang oleh syariat maka bukan menjadi sebab yang bermanfaat. Wa ammal qadaru, adapun yang terkait dengan qadar, kedustaan, pendustaan kepada qadar, falaysa hada minal asbabil ma'hudati wala ghairil ma'hudati allati yahsulu bihal maqsud. Maka terkait dengan qadar, maka ini bukanlah termasuk sebab-sebab yang umum yang dengannya bisa tersampaikan apa yang dimaksud. Wala minal adwiyatil mubahatin nafi'ati. Dan juga bukanlah jimat-jimat, kalung-kalung tersebut atau benang-benang tersebut termasuk obat-obatan yang mubah dan bermanfaat. Wa huwa min jumlati wasaili syirki, bahkan dia termasuk di antara bagian dari wasilah-wasilah kesyirikan. Fa innahu la budda ay yata'allaqa qalbu muta'alliqiha biha. Maka orang yang menggunakan jimat-jimat tersebut pasti hatinya akan terkait hatinya la budda ay yata'allaqa qalbu muta'alliqiha. Hati orang yang bergantung kepada jimat-jimat dan benang tersebut pasti akan terkait dengannya. Dengan jimat tersebut hatinya bergantung dengan jimat, dengan benang dan lain sebagainya tadi. Wa dzalika nau'u syirkin wa wasilatun ilaih. Maka itu adalah jenis kesyirikan dan wasilah menuju kepada kesyirikan. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan al-qismu as-sani. Beliau mengatakan al-qismu as-sani minasyirkil asghar. Jenis yang kedua dari kesyirikan kecil. Beliau mengatakan rahimahullah, syirkun khafiyun, yaitu syirik yang samar. Wa huwa syirku fil iradati wan niyyati wal maqasidi. Syirik yang samar itu adalah syirik yang terkait dengan keinginan-keinginan, niat-niat dan tujuan-tujuan. Wa huwa nau'ani, dan dia ada dua macam. Yang pertama, an-nau'u al-awwalu. Jenis yang pertama adalah ar-riya' wa sum'ah. Riya dan sum'ah. Kemudian beliau nanti akan menjelaskan perbedaan antara riya dan sum'ah. War-riya'u, adapun riya, idharul ibadati liqasdir ru'yatin nasi laha. Riya itu adalah menampakkan ibadah dengan maksud untuk dilihat oleh manusia. Fayahmaduhu 'alaiha, akhirnya manusia itu memujinya. Wal farqu bainar riya'i was sum'ati, adapun perbedaan antara riya dan sum'ah, anna riya'a lima yura minal amal. Adapun riya itu terkait dengan apa-apa yang dilihat dari amal perbuatan. Kas-salati was-shadaqati wal haji wal jihadi. Seperti salat, sedekah, haji dan jihad. Yaitu misalkan dia salat ingin dilihat orang lain. Dia sedekah tujuannya ingin dilihat dan orang lain dan seterusnya. Was-sum'atu lima yusma. Adapun sum'ah itu terkait dengan apa-apa yang
didengar atau diperdengarkan. Qiraatil Quran, seperti orang membaca Al-Quran dengan tujuan untuk didengar, suaranya bagus dan lain sebagainya. Wal wa'dhi, atau ketika memberikan nasihat, ya. Wadzikri, atau berzikir. Wa yadkhulu fi dzalika tahaddusul insani an a'malihi wa ikhbarihi biha. Masuk di dalam sum'ah tersebut adalah seorang itu berbicara atau menyampaikan tentang amal-amal solehnya, dia mengabarkannya kepada manusia yang lain. Ya, dia kabarkan tentang amal-amal solehnya, tapi dengan tujuan untuk, ya, agar didengar, didengar. Kemudian an-naw'u ats-tsani, jenis yang kedua, iradatul insani bi amalihi ad-dunya, yaitu kehendak atau keinginan manusia dengan amal solehnya itu dia ingin mendapatkan dunia. Wa huwa iradatuhu bil amali alladhi yubtagha bihi wajhullah aradan min matami'id dunya, yaitu wa huwa iradatuhu, keinginannya, bil amal, dengan amal soleh yang dia lakukan, yang seharusnya alladhi yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dia lakukan untuk mendapatkan wajah Allah. Aradan, ya, yubtagha bihi wajhullah aradan min matami'id dunya, seharusnya dia itu beramal untuk mencari wajah Allah, bukan terkait dengan mencari kenikmatan-kenikmatan matami'id dunya, terkait dengan sesuatu yang nikmat lezat dari dunia yang menggiurkan, ya. Seharusnya demikian, bukan untuk mencari dengan amal solehnya dunia. Maka Syekh rahimahullah di sini menyebutkan wa huwa syirkun fin niyati wal maqasidi, maka ini adalah kesyirikan di dalam niat, tujuan-tujuan dan tujuan-tujuan. Wa yunafi kamala at-tauhidi, dan yang seperti ini menafikan kesempurnaan tauhid. Wa yuhbitul amal alladhi qaranahu, dan dia akan membatalkan amal yang tergandeng dengan hal tersebut, yang bergandengan dengan keinginan tersebut, ya. Kemudian beliau mengatakan nas'alullahal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirati, kita memohon kepada Allah, ya, ampunan, ya, keselamatan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum.